Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Novik Yuliawan. Saya akan membahas tentang soal-soal semester 1. Ini adalah dari salah satu sekolah negeri di Balikpapan tentang listrik dinamis. Baiklah, kita mulai. Soalnya seperti ini ya. Nah, sebuah rangkaian sederhana terdiri dari 3 hambatan identik R seperti pada gambar berikut. Jika antara titik A dan C diberi beda potensial 150 volt, berapa beda potensial antara titik-titik A dan B? Jadi yang pertama, kita rangkaikan dulu rangkaiannya, ya, perhatikan seperti ini. Ini adalah rangkaian paralel. Kita coba rangkaian paralel ya. Karena itu adalah kembar, bisa kita gunakan bahwa RP itu adalah R dibagi 2. Ingat, karena dia sama. Ya, habis itu kita rangkaikan total. Maka R total atau RAC itu adalah, kita punya RAC, di mana adalah R ditambah RP. Sehingga sama dengan R ya ditambah R per 2. Disamakan ketemulah adalah 3R per 2. Kita cari kuat arusnya, bahwa kuat arus total itu adalah tegangan total dibagi R total. Karena dalam ini adalah R totalnya adalah 3R per 2, V-nya adalah 150 dibagi 3R per 2. Ketemulah adalah 100 per R ampere. Nah, sehingga VAB itu adalah, karena itu rangkaian seri, I dikali R. Ketemulah adalah 100 per R dikali R. Ketemu berapa? 100 volt. Gimana adik? Paham? Lihat model-modelnya, ini adalah rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel. Ya. Baiklah, untuk soal selanjutnya. Sama, tapi ini adalah untuk rangkaian AC. Ini yang dicari adalah impedansi. Perhatikan adik-adik ya. Untuk materi seperti ini, kita hanya mencari rangkaian hambatan total. Ingat ya, hambatan total pada rangkaian AC itu berbeda dengan hambatan total pada rangkaian searah atau listrik dinamis. Misal dari soal diketahui hambatan, saya punya R, perhatikan. R-nya adalah 600 ohm. 600 ohm. Ya. Terus, induktansinya berapa? 2 Henry. Ya. Kapasitornya berapa? Dari soal 10 mikrofarad. Kita jadikan farad. Ingat 1 mikro 10 pangkat min 6, maka adalah 10 dikali 10 min 6 farad. Atau bisa juga kita tulis 10 pangkat min 5 farad. Ya. Terus dalam rangkaian tersebut ya, dihubungkan dengan AC dengan kecepatan sudut omega. Omeganya adalah 100 radian per sekon. Boleh kita gunakan, boleh kita mencari XL, itu rumusnya adalah omega dikali L. Boleh kita mencari XJ, itu adalah 1 omega dikali J. Tapi ingat, pada rangkaian paralel, pada rangkaian AC, kalau kita mencari impedansi, kita gunakan rumus Pythagoras, di mana adalah R pangkat 2 ditambah XL min XJ pangkat 2. Jadi cukup kita hanya menghafalkan triple Pythagoras. Perhatikan adik-adik, triple Pythagoras yang perlu kalian hafalkan itu ada beberapa macam, tapi yang sering keluar itu biasanya yang pertama adalah ada 3, ada 4, ada 5. Yang kedua adalah ada 12, ada 5, ada 13.
Yang ketiga adalah ada 8, ada 15, ada 17. Yang keempat itu adalah ada 24 ya. Terus ada 24, ada 25 ya. Ini terakhir ada 25 ya. Ada yang namanya 7 ya. Yang angka paling belakang ini adalah impedansinya karena angka yang paling gede. Nah, ya, tinggal ngalikan aja. Nah, kalau ini yang nomor 1 saya kalikan 2, ketemu berapa? 6, 8, 10. Jadi untuk soal seperti ini saya punya hambatannya adalah berapa? 600 ohm. Tinggal dikalikan aja sesuai dengan yang 6, 8, 10 ya. Maka XL min XC-nya adalah 800 ohm pasti. Impedansinya berapa? 1000 ohm. Jadi jawabannya apa? Yang B. Paham adik-adik? Insya Allah mudah. Baiklah, adik-adik kita ke soal selanjutnya. Materi matematika kelas 12 IPA tentang dimensi. Baiklah, ada soal seperti ini. Nilai kosinus sudut antara bidang ABC dan ABD dari 4 peraturan ABCD. Jadi kita gambar dari bidang 4 ABCD ya. Yang pertama kita tentukan huruf-hurufnya. Ini adalah A, B, C, D. Ya. Yang kedua kita gambar garis antara bidang ABC dan bidang ABD. Ya. Saya pakai warna merah, membedakan aja ya. Ini sama yang terbentuk. Ini saya kasih huruf abjad E. Nah, ingat dalam soal ini kita punya panjang bahwa panjang DE itu sama dengan panjang CE. Jadi kita menghitung dengan Pitagoras ya. Ini misal kita misalkan panjangnya adalah A, karena ini setengahnya, maka ini adalah setengah A. Ya. Jadi panjang DE sama dengan panjang CE itu adalah akar AD kuadrat dikurangi AE kuadrat. Ya. Kita masukkan angkanya A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung ketemu adalah setengah dari 3/4 A kuadrat atau setengah akar 3A. Ya. Yang kedua kita gambar segitiganya. Kita gunakan aturan kosinus ya. Kita gunakan aturan kosinus. Nah, menggunakan aturan kosinus. Di sini adalah E, di sini adalah C, sini adalah D ya. Bahwa ini adalah panjangnya A, ini adalah setengah akar 3A, setengah akar 3A ya. Bahwa kalau kita mencari, anggap ini adalah alfa, boleh ya. Bahwa adalah cos alfa sama dengan, kalau dengan aturan kosinus adalah bahwa adalah ED kuadrat ditambah EC kuadrat dikurangi CD kuadrat dibagi ya ED dikali EC. Nah, seperti ini ya. 2 kali 2 ya. Nah, sehingga dari sini kita masukkan bahwa ini adalah langsung aja saya kuadratkan ya, ketemu adalah 3/4 A kuadrat ya ditambah 3/4 A kuadrat dikurangi A kuadrat saya bagi 2 kali setengah akar 3A dikali setengah akar 3A ya. Hanya kuadrat ya, boleh saya coret, saya coret, saya coret ya. Ini boleh saya coret. Ini ketemunya adalah
6/4 dikurangi 1 tak buat 4/4, saya bagi, ini adalah 3/2. Ketemu berapa? 2/4/3/2. Perkalian silang 2/4 dikali 2/3. Maka ketemu berapa? 1/3. Ya, jawabannya adalah 1/3. Jawabannya adalah C. Paham adik-adik? Ya. Baiklah adik-adik, kita ke soal berikutnya. Sekumpulan bilangan memiliki nilai rata-rata 35 dan jangkauan 10. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi A dan hasilnya dibagi B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 25 dan jangkauan 5. Tentukan nilai dari 2A dan 5B. Ya, ini ada dua persamaan ya. Yang pertama adalah sebelum dikurangi dan dibagi B, itu adalah kita punya persamaan. Perhatikan, yuk. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Untuk rumus yang pertama, bahwa adalah X1, cari Xn, jangkauan dulu ya, dikurangi X1, itu sama dengan berapa? 10. Ya, ini adalah untuk persamaan 1. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, itu adalah rata-rata X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi N. Nah, supaya lurus ya tak kasih garis lurus ya. Nah, nah ini ya kalian. Per N sama dengan berapa? 35. Nah, ini adalah untuk persamaan satunya. Untuk persamaan yang kedua, kita langsung ke jangkauan aja ya. Jika jangkauannya adalah karena dibagi ya, maka adalah Xn dikurangi A dibagi B. Ya, min X1 min A per B sama dengan berapa itu? 5. Ya. Jadi kalau saya gabungkan, ketemu adalah Xn min A min X1 ditambah A per B sama dengan 5. Ini saya coret, Xn min X1 sama dengan berapa? 10 per B sama dengan 5. Maka B ketemu berapa? 2. Nah, B sudah ketemu 2. Yang kedua, kita punya persamaan bahwa adalah X1 min A per B, ya, kasih kurung aja, ditambah X2 min A per B, ditambah titik-titik plus Xn min A per B, ya. Saya bagi N, ya, tetap ya. Per, ya ini, per N. Sama dengan berapa? 25. Ini adalah model-model soalan bersama dengan di UTBK ya. Maka kalau kita jabarkan, ketemulah ini adalah bahwa X1 ditambah X2 ditambah titik-titik Xn ya per dibagi ini ya. Langsung aja saya ambil. Ini adalah B kali N min A kali N ya per B kali N sama dengan berapa? 25. Ini boleh saya coret ya. Ingat, ini adalah sama dengan 35 ya per 2 ya min A per 2 sama dengan 25. Semua saya kalikan 2 ya. Pak enak, 35 min A sama dengan
50. A ketemu berapa? 35 dikurang 50 berapa? Minus 15. AB sudah ketemu, maka untuk nilai 2A ditambah 5B, 2 dikali negatif 15 ditambah 5 dikali 2. Negatif 30 ditambah 10. Berapa hasilnya? Negatif 20. Jadi jawabannya apa? E. Paham adik? Nah, ingat, perhatikan langkah per langkahnya. Ya. Baiklah, kita ke soal selanjutnya. Matematika minat kelas 12 IPA trigonometri atau kata lain limit trigonometri. Ini sebenarnya materi yang sangat mudah ya. Tinggal pahami rumusnya, konsepnya, dan rumus penjumlahan trigonometri. Itu yang paling pokok, yang paling penting untuk materi ini. Baiklah, sekarang kita hitung. Tentukan nilai dari limit X sama dengan 0, sin 4X ditambah sin 2X per 3X cos X. Jadi yang pertama kita hitung rumusnya, rumus penjumlahan sinus. Perhatikan, kalau kita hitung ini ya, perhatikan ya, limit, perhatikan ya, limit X mendekati 0. Kita jabarkan dulu, 2 dikali sinus ya, setengah dikali 4X ditambah 2X dikali cos setengah 4X dikurangi 2X ya. Terus kita bagi, nah, ya, kita bagi per ya 3X dikali cos X ya. Ini kan sudah kelihatan ya. 6 dibagi 2 berapa? Sama dengan limit tetap X mendekati 0. Ini hasilnya 2 dikali sinus 6 dibagi 2 ada 3X kalikan cos 2X dibagi 2 X ya. Terus kita bagi ya. Kita bagi 3X kali cos X. Yang sama habis ya. Kita masukkan ke aturan limit sin ya, maka hasilnya adalah perhatikan ada 2 dikali limit X mendekati 0. Ini adalah sin 3X per 3X ya. Hasilnya adalah 2 dikali 3 per 3. Jadi berapa? 2. Jawabannya berapa adalah yang D. Paham adik? Pahami langkah per langkah, insya Allah pasti bisa. Baiklah adik, kita ke soal berikutnya. Ini juga ada matematika minat ya, kelas 12. Materinya adalah limit trigonometri tak hingga. Kurang lebih kayak limit trigonometri ya, X sama dengan 0. Cuma kalau tak hingga kita punya persamaan. Perhatikan ya. Dimana untuk persamaannya adalah misal kita punya limit ya, yang sederhana aja. X mendekati tak hingga, di mana adalah sinus 1/X per 1/X sama dengan 1 ya. Dan ini juga sebaliknya, kalau kita punya juga limit ya, misal X mendekati tak hingga ada 1/X ya per tangan 1/X, ini juga sama dengan 1, juga sebaliknya. Jadi untuk soal seperti ini, perhatikan ya, kita ambil limit ya X mendekati tak hingga ya, di mana adalah tan
8 per X dikurangi tan 2 per X ya minus tan 1/X. Saya bagi ya. Kalau sudah paham enak aja sih hasilnya. Langsung saya bagi per ya kan? Dikusur pura ya. Oke, yuk. Saya bagi. Nah, ada yang hilang ini. Nah, saya bagi ya. Sin. Dibagi adalah sinus 9 per X ya. Plus tan 2 per X ya. Min sin 6 per X ya. Atas dan bawah masing-masing dibagi 1/X, semua 1/X ya, ingat ya. Semuanya adalah atas dan bawah, ini adalah dibagi ya 1 per X, ini juga dibagi 1 per X ya. Maka ketemulah adalah limit berarti kan ya. X mendekati tak hingga ya. Maka adalah tan 8 per X dibagi 1/X ya. Min tan 2 per X dibagi 1 per X minus tan 1 per X dibagi 1/X ya. Terus panjang dibagi panjang ya. Ya. Bagi panjang besarnya hilang gimana? Ya. Berarti dibagi berapa ini masing sinus 9 per X per 1 per X ditambah tan 2 per X per 1 per X dikurangi sinus ya 6 per X dibagi 1/X ya. Dari sini kita lihat angka yang atas ada 8 ya. Maka ketemunya 8 dikurangi 2 dikurangi 1. Saya bagi 9 ditambah 2 dikurangi 6. Ketemunya lah adalah 5 dibagi 5. Berapa? 1. Jawabannya tidak kelihatan 1. Apakah yang 1? Ya. Baiklah dari paham? Yang penting adalah rumus-rumusannya. Insya Allah pasti bisa. Ya. Oke, baiklah kita ke soal berikutnya. Matematika kelas 9 SMP. Materinya adalah volume bangun ruang. Ini adalah materi 9 SMP kelas semester 2, kalau nggak salah ya. Untuk K13 ya. Baiklah, ada sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang dengan panjang jari-jari 10 cm berisi penuh air. Seluruh air dalam bola dituangkan dalam wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Berapakah tinggi wadah dalam air? Kalau untuk soal seperti ini, yang terpenting adalah bahwa volume tabung sama dengan volume setengah bola. Ingat ya, volume tabung sama dengan setengah volume bola. Ingat, rumus dari volume tabung adalah Pi dikali R dikali tinggi. Untuk volume bola, ingat pangkat 2, ya, R padat ya, itu adalah Pi dari 4/3 Pi R pangkat 3. Untuk soal seperti ini, jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola. Ya, perhatikan ya. Maka bisa kita hitung bahwa adalah Pi R kuadrat dikali tabung sama dengan setengah dikali 4/3 Pi R pangkat 3. Pi-nya saya coret ya. Pi-nya saya coret tinggal R1, saya coret tinggal 2. Maka tinggi tabung itu adalah 2/3 dikali jari-jari bola.
2/3 dikali 10. 20 dibagi 3 berapa hasilnya? 6,7 cm. Nah, aman tadi ya. Langsung aja kita ke volume tabung sama dengan volume bola. Kalau sudah hafal, insya Allah. Jangan lupa selalu latihan. Baiklah dari soal berikutnya. Soal terakhir ya. Ke dalam tabung berisi air setinggi 30 cm. Dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing berjajar 7 cm. Jika diameter tabung itu adalah 28 cm, tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi. Berarti yang pertama itu adalah kita mencari tinggi tabung ya, di mana volume tabung harus sama dengan volume 6 bola besi. Oke, kita hitung. Yang pertama, bahwa jari-jari tabung itu adalah 28 dibagi 2. Berapa? 14 cm. Ya. Oke, kita hitung tingginya bahwa volume tabung sama dengan 6 dikali volume bola. Volume tabung adalah pi R kuadrat tabung ya, dikali tinggi tabung sama dengan 6 dikali 4/3 pi R bola pangkat 2. Dalam hal ini adalah jari-jari bola itu adalah 7 cm. Oke, pi boleh saya coret ya. Nah, ini maaf pangkat 3 ya. Kita hitung 14 dikali 14 dikali T. 6 saya coret jadi berapa? 2. Ada 2 dikali 4. Jari-jarinya 3 berarti 7 dikali 7 dikali 7. Jadi kita nggak usah menghitung semuanya, tinggal ilmu coret aja. Boleh saya coret ini, boleh saya coret ya. Ini saya coret, ini saya coret, tinggal 2. Maka tinggi tabung berapa? 2 dikali 7 berapa? 14. Jadi tinggi total itu adalah tinggi sebelumnya ditambah tinggi volume tabung. Berarti 30 ditambah 14. Berapa? 44 cm. Jawabannya adalah C. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Selalu belajar dan selalu mencoba. Insya Allah sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.